Selamat datang di Nagita Dakuna Channel edisi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang demam rematik. Demam rematik adalah penyakit peradangan akibat radang tenggorokan yang disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus tipe A. Meski dapat terjadi pada siapa saja, demam rematik cenderung menyerang anak usia 5-15 tahun. Demam rematik adalah penyakit peradangan akibat radang tenggorokan yang disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus tipe A. Meski dapat terjadi pada siapa saja, demam rematik cenderung menyerang anak usia 5-15 tahun. Jika tidak diobati, demam rematik dapat menyebabkan kerusakan permanen pada katup jantung hingga gagal jantung. Pengobatan penyakit ini bertujuan untuk meredakan gejala, meminimalkan komplikasi, serta mencegah kambuhnya demam rematik. Penyebab demam rematik. Demam rematik terjadi akibat radang tenggorokan yang tidak tertangani. Namun, hanya radang tenggorokan yang disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus tipe A yang menyebabkan demam rematik. Ketika tubuh terinfeksi bakteri, sistem kekebalan tubuh akan memproduksi antibodi untuk melawan bakteri yang masuk tadi. Pada penderita demam rematik, antibodi tersebut berbalik menyerang jaringan tubuh yang sehat, terutama di jantung, sendi, kulit, otak, dan tulang belakang. Belum diketahui mengapa sistem kekebalan tubuh pada penderita demam rematik menyerang tubuh sendiri. Namun, kondisi ini diduga terjadi akibat kemiripan protein pada bakteri Streptococcus dengan protein pada jaringan tubuh. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menganggap jaringan tubuh sebagai organisme berbahaya. Faktor risiko demam rematik yaitu tinggal di lingkungan padat penduduk dengan kebersihan yang tidak terjaga, memiliki kelainan genetik yang diturunkan dari orang tua, berusia 5-15 tahun. Gejala demam rematik. Gejala demam rematik sering kali muncul 2-4 minggu setelah radang tenggorokan akibat infeksi bakteri Streptococcus tidak tertangani. Penderita demam rematik bisa mengalami beberapa gejala berikut meliputi demam, lemas dan mudah lelah, sendi bengkak, merah, dan nyeri, terutama di siku, lutut, serta pergelangan tangan dan kaki, nyeri sendi yang menyebar ke sendi yang lain, ruam kemerahan di kulit, nyeri dada, sesak napas, jantung berdebar, gangguan perilaku, seperti menangis atau tertawa tiba-tiba, gerakan tubuh yang tidak terkendali di wajah, tangan, dan kaki. Kapan harus ke dokter? Radang tenggorokan memang lebih banyak disebabkan oleh infeksi virus. Meski begitu, Anda tetap harus mewaspadai kemungkinan bahwa radang tenggorokan yang dialami disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus. Oleh sebab itu, sebaiknya Anda memeriksakan diri ke dokter bila mengalami sakit tenggorokan akibat radang, terutama bila disertai keluhan berikut meliputi tenggorokan terasa sangat nyeri secara tiba-tiba, sulit menelan, amandel bengkak dan merah, terdapat nanah di amandel, muncul ruam merah di kulit, kelenjar getah bening di leher membengkak, tidak ada batuk dan pilek, demam tinggi bersuhu lebih dari 38,3 derajat Celcius, sulit bernapas. Diagnosis demam rematik. Untuk menentukan apakah seorang anak menderita demam rematik, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, yaitu dengan memeriksa apakah ada ruam dan benjolan di tubuh pasien, mendengarkan detak jantung pasien menggunakan stetoskop, memeriksa tanda-tanda peradangan pada sendi, melakukan pemeriksaan saraf. Untuk memastikan diagnosis, dokter akan melakukan serangkaian pemeriksaan tambahan, seperti pemeriksaan darah untuk memeriksa keberadaan antibodi terhadap bakteri Streptococcus, elektrodiogram atau EKG untuk mendeteksi adanya gangguan irama jantung, ekokardiografi untuk melihat kelainan pada jantung. Pengobatan demam rematik. Pengobatan demam rematik bertujuan untuk meredakan gejala dan mencegah kekambuhan. Metode pengobatannya adalah dengan pemberian obat-obatan, seperti obat antibiotik. Dokter akan menyuntikkan antibiotik penisilin untuk membunuh semua bakteri di dalam tubuh pasien dan mencegah demam rematik kambuh. Penisilin diberikan tiap 28 hari, minimal selama 5 tahun atau sampai anak berusia 21 tahun. Pada pasien yang mengalami kerusakan katup jantung, penisilin akan diberikan selama 10 tahun atau lebih. Penting untuk diingat, jangan menghentikan pengobatan dengan penisilin suntik tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter, karena dapat menyebabkan demam rematik kambuh. Akibatnya, kerusakan katup jantung akan lebih parah. Sementara pada pasien yang alergi terhadap penisilin, dokter dapat memberikan antibiotik jenis eritromisin. Obat anti radang. Dokter akan memberikan parasetamol atau ibuprofen untuk mengatasi demam, nyeri, dan peradangan. Apabila pasien tidak merespons obat anti radang atau jika gejala yang muncul cukup parah, dokter akan meresepkan obat golongan kortikosteroid. Obat anti kejang. Karbamazepin atau asam valproat diberikan pada pasien yang mengalami kejang.
Komplikasi demam rematik. Demam rematik bisa berlangsung selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Pada beberapa penderita, demam rematik dapat menyebabkan komplikasi jangka panjang, seperti penyakit jantung rematik atau kerusakan permanen pada jantung. Penyakit jantung rematik dapat terjadi 10-20 tahun setelah penderita mengalami demam rematik. Kerusakan jantung pada penyakit jantung rematik dapat memicu kondisi berikut meliputi penyempitan katup jantung sehingga mengurangi aliran darah ke jantung, kebocoran katup jantung sehingga darah mengalir ke arah yang salah, kerusakan pada otot jantung yang menurunkan kemampuan jantung dalam memompa darah sehingga dapat menyebabkan gagal jantung. Pencegahan demam rematik. Cara mencegah demam rematik adalah dengan mencegah radang tenggorokan. Beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan adalah rutin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, tidak berbagi alat makan dan minum dengan orang lain, mengenakan masker saat berada di dekat orang yang sedang sakit batuk pilek atau radang tenggorokan, selalu menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitarnya. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.